warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami di sini dengan sangat hangat. Sudah menerima kami untuk belajar di sini, belajar bareng-bareng di sini untuk mata kuliah tugas hukum dagang. Sebelumnya narasumber kita Ibu Novi. Boleh perkenalkan diri dulu Ibu? Oke. Perkenalkan, nama saya Novi. Di sini saya mewakili Kantor Layanan Semarang sebagai Kepala Cabang. Jadi untuk koperasi kami ada 3 cabang di Jawa Tengah karena kami perizinannya provinsi seperti itu. Udah banyak ya gitu. berarti Ya, ada di Pekalongan, Solo, Semarang. Itu cabang-cabang kami. Kantor layanan kami lebih tepatnya. Ini tahun ini kami target ke nasional karena ini lagi urus untuk perizinan ke nasional. Wah, keren banget, tepuk tangan semuanya. Salah satu koperasi yang memiliki banyak cabang dan juga usahanya ingin mencapai ke nasional ada di daerah kampus kita, yaitu di sekarang Gunung Pati, di daerah UNES. Tentu aja ini merupakan suatu manfaat dan kelebihan di daerah lingkungan kampus kita agar masyarakat lokal semakin maju. Selanjutnya kita bisa mulai ke sesi pertanyaan, Ibu. Ya, boleh, silahkan. Oke. Nah, Ibu tadi kan udah dibilang kalau koperasi ini bisa cabangnya banyak gitu ya. Iya. Pasti ada sejarahnya tuh. Betul. Bagaimana koperasi Bangun Bersama ini bisa sampai ke titik sekarang. Mungkin Ibu bisa ceritain nih ke teman-teman yang ada di sini sama teman-teman yang akan menonton nanti bagaimana sejarah dari koperasi Bangun Bersama. Ya. Koperasi Jasa Bangun Bersama ini kami berdiri di bulan Agustus 2014 ya. Di awal kalau badan hukumnya memang di Semarang, kita mengawali adalah koperasi dengan perizinan provinsi. Namun operasional pertama kami ada di Pekalongan. Ya. Jadi kenapa kita mendekatkan di Pekalongan? Memang kita satu, koperasi ini sebenarnya koperasi binaan ya. Kita dibina juga, binaannya ini artinya untuk kegiatan ke UMKM-nya. Jadi kita ingin menjaga kelestarian budaya batik. Ya. Jadi kan batik sekarang kan mungkin teman-teman sudah banyak lebih suka, lebih trennya dengan batik printing ya. Ya, itulah yang akhirnya menjadi timbul permasalahan di perekonomian di Pekalongan. Jadi kita ingin mengembangkan masyarakat Pekalongan untuk tetap bisa memproduksi batik dengan menjadi anggota koperasi, di mana kita memberikan pastinya kan kalau untuk koperasi kan dari anggota untuk anggota. Di sini tujuannya untuk kembali mensejahterakan para anggota di UMKM di pengrajin batik. Ya, karena di pengrajin batik ini kan jadi kita hanya koperasi ini membeli dan mendistribusikan produk batik itu kalau sudah menjadi anggota. Dengan permodalan kita modalin dengan sistem bagi hasil ya. Kita tidak dengan jasa, itu kan berat. Jadi kita mekanismenya memberikan pinjaman dengan sistem bagi hasil. Dari pinjaman itu produksinya berapa, kita sepakat bagi hasilnya di berapa. Seperti itu. Jadi kita yang nanti akan membeli produk-produk dari anggota itu, koperasi. Koperasi beli putus. Pemasarannya koperasi sendiri adalah konsinyasi ke beberapa toko batik, salah satunya Mirota, Batik Keris, Danar Hadi. Ya, kita masuk di situ. Jayakarta kalau Semarang seperti itu. Tapi kalau untuk ke para toko-toko yang di pembatiknya, di toko batik itu kita konsinyasi. Jadi kita mengambil resiko pedagang tetap bisa jalan. Kalau pedagang konsinyasi ke kita kan kasihan juga, berarti kan terhenti ya modalnya ya. Kita yang menjembatani di situ. Ternyata untuk peredaran produknya sendiri udah banyak banget tersebar ya. Ya, selain dari marketplace pastinya ya TikTok seperti itu, ada juga namanya Puspa Semesta kita. Merek kita adalah Puspa Semesta kalau untuk yang di batiknya kita. Berarti sampai sekarang masih berlanjut? Masih terus, masih. Dan ini kan pengembangan di Solo sama, kita juga pengrajin di Solo untuk batiknya. Kalau Solo kita malah masuk ke Sritek. Kita membeli bahan kainnya, jadi kita dapat harga murah kan, kita memberikan modal ke pengrajin lebih rendah lagi kan, mereka lebih bisa untung lagi gitu. Seperti itu kita. Jadi kalau yang Solo kita langsung dengan Sritek pembelian bahan kain batiknya ke pabrik. Jadi seperti itu. Berarti dalam perkembangannya udah banyak banget produk-produknya, dan nggak hanya dari bidang jasa juga, dan fokusnya di batik juga. Ini tentu aja melestarikan budaya Indonesia ya di kita, yang udah semakin
semakin luntur lah. Dan walaupun begitu koperasi ini benar-benar masih bisa mengikuti perkembangan zaman yang kayak kita kan Gen Z kan biasanya belanja kan online kan, terus ini kan pasar di online, jadi benar-benar ada TikToknya, ada nanti mengikuti bisa Mengikuti bisa. banget. Nah makanya kemudian kita yang tahun selanjutnya 2020 tepatnya 15 Oktober baru buka untuk di Semarang. Kita mengikuti perkembangan dagang yang kita ikuti adalah sesuai dengan wilayah itu apa sih yang bisa kita ambil dari segi ekonominya kan seperti itu. Kalau di Semarang teman-teman pasti paham kuat di kuliner ya kita ya. Kalau teman-teman bisa lihat kan UMKM kita kan jalannya ada makanan semua kan ya. Iya. Nah itu yang kita ambil salah satunya kita adakan kafe ini. Jadi kan kita ini adalah 3 unit ya di koperasi ini kita ada 3 unit usaha. Simpan pinjam pastinya, unit simpan pinjam, unit perdagangan, dan unit pelatihan masyarakat. Nah ini yang pelatihan ini adalah yang free ke anggota dan inilah yang merupakan binaan dari PT Tower. Ya jadi kayak kemarin kalau teman-teman mau setiap Sabtu saat ini yang kita Semarang adakan adalah kami bekerja sama dengan SMA, di mana kendalanya anak-anak SMA itu yang tidak bisa meneruskan melanjutkan seperti kalian ya kan tidak bisa kuliah kan. Kita akan berikan skill dalam hal ini kita berikan keterampilan membuat roti. Nah di sini sudah ada kemarin kita sudah 2 kali, nanti ini selama 12 kali pertemuan nanti kita juga akan adakan wisuda seperti kalian, kita berikan sertifikat supaya nanti bermanfaat ketika dia akan melamar pekerjaan, dia punya pengalaman nih saya pernah bikin roti. Jadi kita memberikan skill. Kenapa sih kita kok nggak kasih uang, kasih ini, itu yang kita nggak mau mendidik kemiskinan ya. Iya, benar-benar. Ya, jadi kalau kita ini yang berikan skill keterampilan supaya mereka punya, ini loh kan kembali lagi ke orangnya. Kalau dia mau pasti dengan skill yang ada saya akan berusaha. Nggak ada namanya orang miskin kalau saya bilang. Itu pilihan hidupnya. Kalau menurut saya. Ini ilmu yang bakal ngalir terus ya kalau skill ya. Karena menurut saya juga yang dibutuhkan, kita pun juga anak-anak kuliah ini kan mungkin apalagi kita di fakultas hukum mungkin kita kebanyakan teori gitu kan. Skill itu emang benar-benar diperluin banget sih Bu. Jadi sebagai yang mungkin anak-anak yang nggak seberuntung kita untuk melanjutkan ke bangku perkuliahan, itu benar-benar helpful banget apalagi di lingkungan kita ini bisa memajukan daerah Semarang dan khususnya Gunung Pati gitu ya mungkin. Selanjutnya Bu, kita pengen tahu deh Bu, kan ini berarti ini udah ada 3 cabang ya Bu, dari Kota Pekalongan, terus yang di Semarang ini kan, terus sama di Solo. Untuk strukturnya ini kepemilikannya itu sama pengelolaannya itu boleh tahu nggak sih Bu, dikenalin ke kita dan anggotanya ada berapa untuk yang cabang Semarang ini? Oke, kalau koperasi pada prinsipnya adalah milik anggota. Ya, tidak ada milik perorangan kan ya. Kita memang ini milik anggota karena dana kita pun yang kita putarkan adalah simpanan dari anggota. Itu prinsipnya dari anggota untuk anggota. Dan kita memang ada kepengurusan. Kalau Semarang sendiri memang kita tidak banyak ya, artinya kita pengen memang tidak mengambil kuantiti dari anggota. Kita ambilnya kualitas anggota. Ya, jadi kita memang kalau yang sudah pernah masuk 700. Tapi yang aktif saat ini, yang itu sudah kita keluarkan sebagai yang aktif saat ini hanya 417. Banyak tetap banyak. Ya, itu 417. Banyak Ya. sih. Dan itu memang kita memang selektif dalam arti yang mau sama-sama maju bersama kita. Artinya kan kadang orang itu sudah dibantu. Kalau di Semarang jujur targetnya adalah mengentaskan mereka dari bank harian, tujuan kami. Karena bank titel ya kalau teman-teman tahu yang dimana setiap hari kunjungan minta uang nagih angsuran itu kan dia pinjam untuk biaya hidup, yang itu yang sebenarnya kita nggak berharap di situ, tapi pinjamlah memang untuk usaha yang digunakan, makanya kita menggunakan sistem bagi hasil ini, salah satunya menghindari untuk pinjaman untuk biaya hidup, karena itu yang akhirnya nanti mereka nggak akan bisa terlepas namanya dari hutang piutang. Itu yang saya sedihkan, hutangnya akhirnya kan semakin numpuk harian ini nambah, setiap hari dia makan pendapatannya dia 50 udah habis buat harian ini 10.000, nanti ada bank lagi 10.000 kan seperti itu. Kita pun juga masuknya sampai ke mingguan karena kita mengikuti polanya dari bank harian supaya bisa mengentaskan mereka dulu sedikit demi sedikit kan. Cuman dari 700 ini yang tersisa hanya 400. Seperti itu. Berarti koperasi ini juga ngebantu untuk
menurunkan angka kemiskinan Iya. dengan mengubah pola pikir. Ya, Iya. betul. Kan itu ya benar-benar sulit banget diubah Iya. ya mindset Iya. pemikiran orang Indonesia tuh kayak begitu Bu. Mungkin yang kayak misalkan banyak anak banyak rezeki kan kayak gitu kan nggak Ya, juga ya Bu. ya, betul. Dan kayak yang kita punya kan harus skill juga dalam Ya, bekerja betul. supaya kita bisa hidup terus Melanjutkan hidup menerus ya. gitu. Ya. Nggak cuma bergantung kalau hutang gitu kan ya istilahnya kan gali lubang tutup lubang aja Betul, kalau gitu betul, kan. betul, Dengan betul. adanya koperasi ini bisa ada skill terus Betul. juga usaha dari kita dalam melanjutkan hidup gitu loh. Iya. Nah, Jadi uangnya nggak langsung habis buat Iya. makan aja, masih buat bisa keberlanjutan hidupnya Betul. juga. Dan kita kan mendidik kalau di koperasi itu kan pastinya ada kewajiban-kewajiban kan ya. Setiap anggota itu kan wajib membayar simpanan wajib gitu kan. Itu di kita sampai kita bikin ringan yaitu 20.000 per bulan. Tapi pada kenyataannya kalau teman-teman belajar di kelas mikro 20.000 itu berat loh untuk mereka. Makanya kalian masih beruntung nih, kalian beruntung dan kalian harus menghargai orang tua kalian, pesan saya. Akhirnya kita pecah lagi 5.000 per minggu. Dan mereka pun baru sadar ternyata dari 5.000 itu sekarang saya bisa punya uang 4 juta ya ternyata ya. Seperti itu bangganya mereka, seperti itu. Dan itu pun kita selalu menanamkan bahwa uang simpanan wajib ini seperti BPJS kesehatan. Tidak akan bisa diambil selama menjadi anggota. Nah, seperti itu. Jadi kan kayak BPJS, kita bayar BPJS kan kita nggak bisa ambil uangnya. Kita terima manfaatnya ketika kita sakit. Iya. Ya kan, sama halnya nanti anggota kita ini kan kita batasin maksimal di usia 65. Di saat itu dia bisa punya tabungan kan, untuk dia pegang dari uang sekedar 5.000 yang mungkin nggak ditabung juga nggak bisa ngumpul kalau nggak dipaksa kan, karena menabung itu kan harus memaksa diri untuk menyisihkan dulu, jangan sisa baru kita tabung, itu nggak akan bisa. Tapi kalau kita paksa, kita terima, kita pastikan harus ditabung dulu, pasti kalian punya tabungan. Nah kan seperti itu yang kita harapkan, dan puji Tuhannya mereka bisa mendapatkan simpanan yang cukup. Makanya mereka kadang pengen keluar anggota, yakin kalau keluar anggota tidak bisa masuk lagi di kita, memang prinsipnya kalau sudah keluar berarti sudah tidak bisa masuk, karena itu sudah jadi kesepakatan kita mengedukasi supaya bisa menabung itu. Akhirnya nanti kalau udah 500 keluar nanti masuk lagi, nabung dari ulang lagi, itu kan nggak bisa mengedukasi mereka seperti itu. Berarti tadi kan udah ada kewajiban ya, Ibu? Ya. Berarti kalau selain kewajiban pasti ada hak dari anggota Oh. koperasi tersebut. Untuk hak-haknya sendiri apa aja? Haknya satu, pastinya dia mendapat pinjaman, dia punya hak mendapat pinjaman. Yang kedua, dia berhak untuk mendapatkan SHU sesuai dengan simpanan wajib yang dia miliki. Seperti itu kan, kita setiap bulan terakhir Maret kita pasti ada RAT kan. Di situ kita akan mengadakan RAT, menginformasikan sisa hasil usaha kita berapa yang itu akan kita bagikan. Memang pembagian kami cukup besar, 70-30. 70 ke anggota yang kita bagi dari SHU sesuai dengan anggaran desa rumah tangga kita ya. Itu kita bagikan, yang 30 untuk kembali ke operasional. Kalau dibagi semua habis kan modal koperasi, pastinya kita nggak bisa bergerak lagi dan akhirnya kan terhenti. Makanya seperti itu, 70% kita bagikan ke anggota untuk menerima hasil SHU-nya. Kayak kemarin mungkin yang tahun kemarin memang pada minta diberikan paket lebaran, jadi mereka dapat sembako, paket roti, banyak lah, mereka senang sekali kan. Satu orang bisa ada yang dapat nih senilai 700.000, ada yang dapat nilai 500, 400, kan tergantung besar kecilnya simpanan wajib dan kontribusi pinjaman ya kalau untuk SHU itu sendiri, seperti itu. Lumayan banget ya. Lumayan banget sih. Iya. Kayak kita juga mahasiswa kayak kalau misalkan dikasih yang segitu banyak ya bener-bener ngebantu banget untuk Ngebantu. kehidupan Iya. sih pasti. Apalagi anak kos sih. Oke, itu. Karena pembagian permodalan dan pembagian laba tadi udah dibahas ya Bu. Ya. Selanjutnya aku pengen tahu Bu, untuk sistem keuangannya dalam mendukung pemutaran uang dan pertumbuhan ekonomi anggota ini, apa partisipasi yang bisa dilakuin oleh anggotanya supaya sistem di koperasi ini tetap berjalan sukses Ibu? Jadi kayak apa yang bisa dilakukan si anggota ini? Sistem ini sistem apa dulu yang saya mau tanyakan? Sistem Pengelolaan. pengelolaannya Oke, gini. Kalau kita kan ada sistem pembukuan juga ya. Sistem kita itu menggunakan sistem USI untuk yang administrasi. Tapi ke anggota itu kita juga berikan aplikasi online.
namanya KBB Mobile. Oh, udah ada online juga. Jadi di situ nanti anggota bisa melihat tabungannya dia dan mengecek, karena sistem koperasi itu teman-teman bisa paham, banyak koperasi kan yang dipegang dari koperasi itu adalah kepercayaannya. Iya sih. Karena ini sistem kepercayaan. Kalau dan maju tidaknya koperasi itu kan tergantung dari para pengurusnya juga pastinya. Iya. Amanah atau tidaknya para pengurusnya. Nah, makanya untuk menjaga itu dan saling mengingatkan, kita beli namanya aplikasi KBB Mobile setiap anggota. Berdasarkan nomor anggota, password ada, jadi mereka nanti bisa begitu dia setoran ke petugas kita, langsung cek sudah masuk belum uangnya. Dan itu sebagai kontrol untuk ke kami dan anggota. Jadi anggota tahu simpanannya dia udah masuk atau belum, total simpanan saya berapa, itu bisa ngedetek di situ. Dan kegiatan-kegiatan koperasi sendiri pun kita share juga di aplikasi itu. Jadi hari ini kita ada event pameran ini, kayak besok kan kita ikut ke Solo tuh yang di tanggal 15 sampai 18 Mei yang ada Bu Iriana ya. Kita ikut pameran di Solo, batik sama kulinernya. Kalau teman-teman mau di daerah Mangkunegaran, nah, salah satunya kan itu yang kita bawa produk anggota kita untuk kita pasarkan di sana juga. Nah, dengan adanya KBB Mobile ini anggota bisa ngedetek tabungan saya berapa, simpanan saya berapa, simpanan wajib saya udah kumpul berapa, multiguna saya berapa, pokok kan cuma satu kali ya. Syarat anggota awal itu berapa, terus pinjaman dia masih aktif berapa, itu bisa dilihat semua oleh dari anggota. satu Ya. aplikasi ini. Ya, betul. Ibu, kalau dalam koperasi pasti ada anggota, pengurus, terus Ya. juga ada pengawasnya. Ya. Mungkin bisa dijelasin bagaimana sih peran masing-masing dari anggota tersebut, Ibu? Oke. Kalau anggota memang perannya dia, karena ya memang kadang itu kepedulian anggota itu kan sistem sudah percaya ya. Iya. Yang itu yang memang makanya kan kita tetap tidak ingin hal itu. Makanya dari pengurus mewajibkan bahwa setiap petugas kami, AO ya namanya, di account officer itu harus setiap bulan memberikan rekening koran ke anggota. Jadi rekening koran untuk tabungannya sekian, ini harus diinformasikan terus, diedukasi terus. Karena kadang orang takutnya ya udah saking percayanya karena handle-nya, oh aku percaya sama mas ini. Jadi itu yang kadang disalahgunakan oleh petugas kita sendiri kan, karena terjadinya lapping seperti itu. Makanya kan dalam hal ini pengurus, pengawas itu kan pasti memantau. Kalau kita sendiri kan pasti karena untuk pengawasan kita memang ada pengawas koperasi, ada itu laporan ke para pengawas, tapi kita kan juga diawasi oleh dinas. Ya, jadi setiap triwulan itu kita harus memberikan laporan keuangan ke dinas. Yang untuk dikontrol berapa nilai tabungannya anggota, kita sudah penyaluran berapa persen, itu dikontrol kuat dari dinas juga triwulan. Dan kita kan juga ada penilaian kesehatan juga ke dinas juga. Nah itu kan kita juga ada pendampingan dari dinas juga, seperti itu sih mas. Jadi memang kita benar-benar harus menerima kontrol itu dari dinas juga gitu mbak. Jadi memang kita sebisa mungkin mengikuti regulasi dari dinas. Dan itu kan memang nggak semua koperasi mau terbuka di keuangan ya, tapi justru kita malah senang seperti ada yang konsultan yang meneliti sendiri untuk kegiatan kita itu apakah menyimpang atau enggak, itu kan Apakah auditnya bisa itu lah, manfaat? Ada transparansinya gitu lah ya Bu, untuk audit kepercayaan eksternalnya kita anggap gitu. itu dinas sebagai audit eksternal kami gitu loh ya. Jadi kan itu yang perlu kita dikawal untuk di situ. Tapi puji Tuhan sih selama ini kita tidak bisa mengembalikan tabungan anggota. Jadi misalnya sewaktu-waktu mau ambil depositonya ada, mau ambil multigunanya bisa. Kita juga ada tabungan multiguna yang bisa diambil sewaktu-waktu. Yang tidak bisa itu kan hanya wajib aja. Berarti antara yang wajib sama yang deposito itu beda berarti Beda, ya Bu? beda, Kalau deposito berarti selama kita menjadi anggota koperasi itu masih tetap bisa kita ambil gitu? Ya betul. Oh, oke. Yang Wajib juga bisa, yang tapi wajib harus keluar. itu. Yang harus diberikan per bulannya itu berapa ya? 20.000. Oh, 20.000. Iya, 20.000. Itu yang multifungsi. Enggak, itu yang wajib. Oh, yang Kalau multifungsi, yang multiguna itu bebas mau berapa. Biasanya dari anggota sendiri misalnya dia angsurannya 127 gitu kan. Dia tambah wajib 5.132 misalnya kan seperti itu.
Nah dia genepin 135, 2.000-nya masukin multiguna. Nanti numpuk itu buat bayar angsuran. Disisihin gitu aja kali Ya. ya. Karena Tapi kan ada slipnya, ada sepakat ya Bu, berarti sisanya ke multiguna ya. Nah, nanti kan dia cek. walaupun jadi karena nggak ada minimalnya kita harus naruh berapa juga, jadi Ya. bener-bener yang kayak 2.000, bisa. 1.000 itu Jadi kita kita terima. nggak ada berat, nggak ada Ya berat betul, gitu. makanya Dan- kan tapi kita yang sedikit ini bener-bener nanti akan bermanfaat ke depannya betul, gitu. betul. Waktu Heeh. dia, aduh aku nggak bisa karena kita kan memang untuk menganalisa kemampuan pembayaran itu DSR itu nggak bisa kita lihat dari total pendapatan dalam 1 bulan ya. Kalau untuk di kelas mikro ya benar-benar pendapatan sehari ini dia berapa. Karena itulah yang untuk hidup dia loh sebenarnya. Makanya kan ketika angsuran saya tidak bisa, pendapatan bersihnya dia 20 kali 25 hari kerja dia buka, berarti 500 itu pendapatannya tidak bisa. Misalnya dia sehari cuma dapat 50.000 ya kami ambil dari itu, sehari itu berarti kita ambil 30% itu maksimal angsurannya dia. Seperti itu. Jadi memang kita harus cek benar-benar gitu. Supaya satu anggota tidak berat pembayaran, dia juga masih bisa menyisihkan untuk hidupnya dia, untuk biaya hidupnya kan seperti itu. Sesuai banget sih sama prinsip koperasi ya. Ya. Kesejahteraan anggota Betul. benar-benar jadi Betul. Yang utama banget, Ya, betul. prioritas untuk koperasi Ya, gitu loh. betul itu. Kemudian Ibu untuk ya pertanyaan penutup lah Bu. Ya. Apa aja sih kan dalam berjalannya koperasi ini tentu aja ada tantangan-tantangan, masalah yang dihadapi dalam menjalankan operasionalnya di Koperasi Bangun Bersama ini. Boleh diceritain nggak sih Bu apa aja yang pernah jadi tantangan gitu dan gimana strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut sehingga Koperasi Bangun Bersama masih terus berjalan sampai sekarang dan juga insya Allah nanti juga mungkin semakin banyak ya cabangnya di kota-kota di Indonesia. Amin Gitu. ya. Oke, tantangan terbesar kita teman-teman pasti tahu dan itu sebenarnya tantangan global ya. Heeh. Satu pada waktu Covid. Iya, itu sih yang gampang banget itu. ya, semua orang. Yang kedua, tantangannya itu pasti terkaitan dengan prestasi pembayaran pinjaman anggota. Itu yang beratnya kami bedanya dengan perbankan dan multifinance ya. Karena dulu sebelumnya saya multifinance itu saya nggak peduli orang itu telat, saya nggak mikir. Kan saya utang ke bank. Kan seperti itu kan, multifinance kan utang ke bank tinggal nanti. Nah kalau ini kan saya harus jaga amanah anggota kan. Dana yang kita putarkan kan anggota. Ketika satu orang berprestasi dia udah bawa uang anggota berapa itu? Ya dia berprestasi dinilai 700.000, berarti itu kan dia sekian anggota kerugian di 700.000. Iya. Nah makanya itu yang berat tantangan kita di situ. Antisipasinya kita tetap namanya kita koperasi ya. Kita ambil di pokok pinjamannya dia, pokok hutangnya dia, hutang pokoknya dia berapa? Misalnya dari 1 juta, dia udah bayar pokok 300 tanpa bunga ya ini ya, saya nggak membahas di bunga, berarti kan sisanya 700. Nah di 700 ini kita bikin kesepakatan sama dia, kamu mampumu di berapa? 10.000, 5.000, kita sepakat, tapi harus dibayar, nggak ada namanya karena ini yang harus saya pertanggungjawabkan ke anggota. Dan itu akhirnya menjadi solusi bahwa selesai juga dan kita melihat karakteristiknya juga karakter orangnya ya yang kita pegang. Kalau memang kan karena kendalanya di musibah yang tidak bisa dihindari misalnya Covid itu kan tidak bisa ya, tapi secara karakter dia mau untuk menyelesaikan ya kita lanjut ke anggotaan pelan-pelan kita berikan permodalan ulang. Selagi ada usaha mungkin Ya, ada betul. niat dari Keinginan. keinginannya untuk Betul, tetap menjaga hubungan lah ya gitu. betul, itu masih kita bisa bina, kita kembalikan lagi yuk merintis lagi. Nah seperti itu, tapi ya itu solusi yang kita puji Tuhannya semua teratasi, jadi nggak ada dana anggota yang terhilang gara-gara Covid bangkrut. Misalnya ada yang koperasi minta dibangkrutkan ke pengadilan juga kan supaya tidak mengambil membalikan simpanan para anggota kan, kalau sudah dibuat bangkrut kan sudah nggak punya hak untuk mengembalikan ke anggota. Nah puji Tuhan kita nggak sampai ya seperti itu. Oh, berarti selama ini masih kekeluargaan Betul, ya betul, diselesaikannya ya. betul. Soalnya Bisa jalan juga ya, padahal Ya, Covid. ya betul, begitu. Oke, ada lagi? Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Ibu. Iya. Kan sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, koperasi ini sebelum sama sesudahnya berlaku UU Cipta Kerja itu bagaimana Ibu?
Sebenarnya saya mengambil segi positifnya ya. Kalau segi negatif manusia itu masih cari kurangnya ya. Kalau saya sih dalam hal perizinan saya suka. Dengan dalam adanya OSS ini saya suka. Itu mempermudah kita dalam membuat segala dokumen legalitas. Cepat itu lebih cepat. Ya? Ya daripada dulu saya harus ngantri nunggu 3 jam 4 jam. Itu habis waktu ya. Website gitu. Ya betul, dimanapun kan bisa. Nanti kekurangan data ini Pekalongan kurang nih Pak, tanda tangan ini tinggal kirim file kita upload selesai. Seperti itu. Kalau di perizinan saya cocok di situnya sih. Terus untuk mungkin yang negatifnya, Negatifnya Bu, apa yang Ibu rasain sih? Bu? Negatifnya. apa yang Ibu rasain sebagai pengelola koperasi? Ya jujur sih mungkin dalam hal ini kalau ini bukan ke Undang-Undang Cipta Kerja dari pengawasan dinas ya. Dari pengawasan dinas itu saya yang agak merasakan kurangnya itu hanya format, ya mungkin itu juga ada formnya ya, ada tidak ada, tapi tidak reject gitu loh. Misalnya kayaknya kemarin kita misalnya ada tapi belum kita tampilkan, itu dianggap tidak ada tanpa konfirmasi, dan itu di akhir tahun, padahal setiap triwulan kan kita kirim data itu nggak ada reminder seperti itu. Ketika di akhir tahun jadi penilaian kesehatan kan ada titik satu, walaupun kita sampai pada akhirnya kita koperasi sehat, tapi kan pasti kita lihat indikator yang tidak sehatnya apa untuk kita perbaiki. Nah di indikator yang tidak sehat ini sebenarnya ada tidak direcek ulang, di akhir tahun aja langsung dipukul seperti itu sih kalau saya. Tapi kalau Undang-Undang Cipta Kerja ke karyawan kita juga nggak berimbas karena kita juga sudah memberikan sesuai UMR ke karyawan kita, jam kerja juga sesuai 8 jam. Kalau dia lembur juga kita berikan kompensasi, cuman memang ada di kontrak kerja ya. Cuman kan itu kita kembalikan mau tidak mau, dan dia juga mau ya kita pun juga butuh kontrol itu. Mungkin dari segi perusahaan, dari segi koperasi kan juga harus ada, kalau kita langsung ke tetap dalam waktu kalau tahun sebelumnya kan 2 tahun, sekarang kan diperpanjang 5 tahun ya maksimal ya. Itu kan lebih artinya kan ketika perusahaan tidak memang belum bisa siap untuk menerima karyawan tetap kan ada kompensasi. Kalau tetap kan biasanya PHK-an itu harus pesangon, nah itu kan kemampuan perusahaan itu nggak sama. Cuman kan kalau kita sebagai karyawan pasti akan menuntut itu ya, tapi kan kembali lagi di saat kita menjadi sisi yang di sisi manajerial akan beda. Makanya kan itu menurut saya masih saya bisa, kalau dari sisi saya sebagai manajerial masih bisa kami terima Undang-Undang Cipta itu. Cuman kalau untuk dari karyawan sendiri selama ini juga mereka merasa tidak ada yang merasa dirugikan sih, karena kita menjalankan juga apa yang menjadi hak mereka. Itu dari koperasi. Jadi kesimpulannya dari UU Cipta Kerja juga pengaruh baiknya ada, negatifnya juga ada ya. Balance ya. Balance. Yeah. Tapi untuk di koperasi bangun bersama selama ini juga ya alhamdulillah pelong-pelong aja berarti ya Bu Ya, ya. betul. Rasa tidak yang terbebani Itu banget. banget Ya, karena betul. adanya kehadiran peraturan Cipta baru Kerja. ini Ya, gitu loh. ya, Oke. Kayaknya Kayaknya udah banyak yang kita bahas dari banyak tadi ya. ya. Ada lagi? Nggak kerasa. nggak kerasa kita bincang-bincang Iya, seru banget. sangat informatif banget ya. Belajar hal baru kayak gini Iya, benar-benar iya. bermanfaat juga untuk kita, karena kita juga sebagai mahasiswa untuk ilmu-ilmu yang kayak gini kita jarang dapat Bu. Jadi kayak untuk observasi ke sini kita benar-benar senang banget Bu, dan udah disambut dengan hangat dengan baik Iya. di sini. Iya. Oh iya, teman-teman semua, ini kalau yang dilihat di video ini adalah unit-unit usahanya dari Koperasi Bangun Bersama. Di belakang ini ada kafe. Jadi kalau mau mampir bisa banget. Anak Untuk unes ya teman-teman di nongkrong. Alkom ya. Dia bukanya sampai jam 12 malam ya. 12 malam. Iya, jadi buat kalian yang mau ngerjain tugas bisa ke Koperasi Bangun Bersama. Ada free wifi-nya juga loh. Aku Iya. tadi lihat sendiri. Ya. Nila bisa loh bebas nih. Teman-teman hukum yang sering main ke sini. Oh iya, oh iya. Kalau enggak yang dari ini ya, senatnya ya Kak. Sering buat rapat kok. Oh, di Teman-teman sini. hukum. Ya, ya. Sudah kan? Ya. Oh. Gimana masakannya enak kan? Cukup. Yang apa namanya, katsunya enak. Kasunya enak. Hemat di saku juga kan? Hemat di saku kan harganya. Worth banget sih ya. Enggak harga kafe. Ini memang kita kan harga kafe menu kafe harga mahasiswa. Iya. Oke. Oke. Kayaknya cukup dari kita untuk Cukup. sesi ya bincang-bincang kita Bincang-bincang santai santai ya. aja sih ya pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Novi
kesediaannya, Siap. peluangan waktunya untuk kita belajar di sini, sharing-sharing. Kalau gitu kita tutup. Terima kasih untuk Ibu Novi. Sukses buat kalian semua ya, tetap Amin. menjadi mahasiswa yang Makasih bisa dibanggakan banyak. ya. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, kalau gitu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. tinggal. Dadah di video selanjutnya.